لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. La tahzan innallaha ma'ana. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada saat ini adalah jangan takut atau jangan gentar, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kondisi saat ini memang wajar secara manusiawi umat manusia seluruh dunia takut, gelisah, sedih dengan peristiwa merebaknya dan menularnya virus corona atau COVID-19 ini. Termasuk juga kita di Indonesia. Termasuk juga sebagian besar umat Islam yang padahal Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada seluruh bentuk ujian cobaan ini tidak diizinkan Allah biiznillah. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan Allah juga menyatakan bahwa kita selalu ketakutan, selalu khawatir ketika beberapa nikmat Allah ini ditariknya dari diri kita. Tapi yang menarik dari ayat ini Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira, bukan kabar menakutkan. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Anggap aja ini ujian, cobaan dari Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini datangnya dari Allah dan tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu. Ada 3 keberuntungan yang diberikan kepada kita yang tidak gentar dan takut ini, pada orang yang sabar ini. Yang pertama adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Allah akan berikan kenikmatan yang sempurna kepada kita, rahmat dalam hidup kita, bahkan juga Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kenapa kita tidak pernah meresapi janji Allah ini? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang bernama Al-Mutanabbi berkata, semoga semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini hendaknya tidak menjual diriku, kata beliau, untuk tidak bersyukur kepada Allah dan sabar kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu. Para misal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah juga menceritakan bagaimana khawatirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika dikejar oleh kufar Quraisy dan masuk bersemayam sesaat di Gua Thur. Tapi Nabi menyejukkan hatinya. Rasulullah bersabda, "La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana." Ya Abu Bakar, Anda jangan takut dan gentar. Anda jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat 139 juga Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bersedih hati, karena hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang tidak takut dan tergentar dalam menghadapi segala peristiwa dalam hidupnya, termasuk menghadapi ujian Allah saat sekarang ini. Ditutup Allah, jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
Artinya orang yang berimanlah yang akan kuat menghadapi masalah ini. Dia tidak pernah takut. La tahzan innallaha ma'ana. Dijanjikan Allah, innallaha ma'ana. Orang pasti akan bersama. Allah pasti akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya jangan tinggalkan tempat-tempat berkumpulnya orang yang beriman. Jangan putus hubungan kepada Allah karena itu menguatkan iman. Jangan putuskan doa karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyatakan, penyakit yang paling membahayakan bagi manusia adalah rasa takut dan ragu-ragu dalam hidupnya. Kita sekarang juga menyaksikan di WA, di Facebook, ada berita dari mahasiswa kita yang di Wuhan. Mereka selalu menginformasikan tentang kehidupan yang baik, bukan kematian-kematian saja. Karena dengan motivasi itulah orang akan bertahan untuk hidup. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ketakutan-ketakutan yang diinformasikan, jangan berita-berita yang menakutkan. Karena itu akan membuat kita takut, membuat kita gentar menghadapi masalah ini. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh takut, tapi takut kepada Sang Pencipta, Allahu Rabbi. Jika kita takut kepada Allah, maka pasti kita akan mendekatkan diri kepadanya. Ali Sufi pernah berkata, khauf pada Allah, takut kepada Allah adalah pelita hati. Dan khauf itu akan tampak baik dan buruk terhadap hati seseorang. Berarti kalau kita takut dan gentar, berarti hati kita bermasalah. Mudah-mudahan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.